semacam ada aplikasi namanya Silog. Jadi kita bisa memantau secara real time, secara terus-menerus perkembangan logistik yang ada di tingkat bawah. PU berkoordinasi dengan penyelenggara tingkat bawah, itu PPK, PPS, sampai ke KPPS. Karena mereka lebih tahu. Halo teman Bapili, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan teman Bapili semua. Masih di podcast Bapili KPU Kabupaten Halmahera Timur. Hari ini saya Wiwindia Anggraini, host untuk podcast Bapili KPU Kabupaten Halmahera Timur, kembali bisa bertemu dengan teman pemilih. Khusus untuk hari ini atau episode kali ini, kita akan membahas cerita tentang logistik pemilu di daerah, khususnya di KPU Kabupaten Halmahera Timur. Dan sudah hadir di studio podcast Bapili, Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik, Ibu Adriani Adero, SE atau biasa disapa dengan Ibu Uba. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Wiwin. Alhamdulillah, kabar baik. Mungkin Ibu bisa menyapa dulu teman pemilih yang ada di rumah. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman pemilih di rumah, khususnya Kabupaten Halmahera Timur, yang saya banggakan, saya cintai. Perkenalkan, saya Adriani Adero, selaku Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Halmahera Timur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Ibu Uban, kita langsung saja untuk secara umum ini Bu, apa saja sih yang termasuk dalam logistik pemilu? Mungkin teman-teman pemilih bisa dapat pengetahuan baru nih tentang logistik. Ya, terima kasih host Wiwin Anggraini selaku host podcast kali ini. Secara umum logistik dalam pengelolaan logistik di PKPU nomor 14 tahun 2003 yaitu mencakup seluruh kegiatan penghitungan dan penghitungan suara. Itu ada pada komponen utamanya. Itu komponen utamanya terdiri apa saja? Itu ada surat suara, kotak suara, ada bilik suara, tinta dan alat coblos. Dan dokumen pendukung lainnya. Itu ada perlengkapan ATK dan formulir. Oke, baik Bu. Di logistik ini Bu yang memegang peran penting dalam keberhasilan pemilu. Ya, kenapa peran penting logistik dalam penyelenggaraan pemilu? Karena perumpamannya, walaupun kita sudah melakukan proses tahapan dengan sebaik mungkin sesuai dengan reguler yang ada, tapi tidak ada logistik, bisa gagalnya satu tahapan demokrasi. Terus kedua, hak pemilih tidak bisa menyalurkan suaranya di TPS. Peran sebagai Subbagian Keuangan Umum dan Logistik sendiri Bu dalam memastikan logistik pemilu sampai ke TPS dengan aman dan tepat waktu bagaimana Bu? Dalam penyelenggaraan tahapan logistik itu memang memegang peranan sangat penting, yaitu pada saat kita melakukan perencanaan dan mengidentifikasi kebutuhan yang ada. Terus kita pastikan tempat penyimpanan, yaitu gudang. Kedua, pengamanan. Kita perannya sangat penting di bagian pengamanan. Dan pada saat pengaturan distribusi, kita terorganisasi terus dengan PPK sampai ke PPS sampai ke tingkat KPPS. Terus kita semacam ada aplikasi namanya Silog. Jadi kita bisa memantau secara real time, secara terus-menerus perkembangan logistik yang ada di tingkat bawah. Oke, aplikasinya apa tadi Bu? Silog. Aplikasi Ya, Silog. sistem informasi logistik. Oke, baik. Bagaimana sih pembagian tugas antara KPU kabupaten, kecamatan hingga tingkat TPS dalam pengelolaan logistiknya, Bu? Oh iya, terima kasih pertanyaan sangat menarik. Di sini saya selaku Kasubag kita membagi tugas tim yang ada di gudang. Di situ tugasnya KPU Kabupaten Kota itu tugasnya
merencanakan kebutuhan dulu. Kita menyusun spesifikasinya, kebutuhan sesuai dengan ada di Juknis, sesuai dengan kebutuhan keluarkan oleh Kepri sesuai dengan Juknis atau keputusan RI. Terus kedua, kita melakukan pengadaan. Pengadaan itu bersifat e-katalog. Artinya e-katalog itu kita kerjasama dengan Kapolri, kerjasama dengan tim LKPP, itu pengadaan barang dan jasa. Terus kedua, sampai sudah distribusi dari pihak penyedia ke kita, ke gudang, itu kita menyimpan dulu, menyimpan untuk melaksanakan pengecekan. Karena situ kita punya sasarannya ada 5T, ada tempat jumlah, tempat sasaran, tempat jenis, tempat waktu, efisien. Di sini kita melakukan perhitungan dulu sesuai dengan jumlah yang ada di DPT setiap per TPS, baru kita melakukan, setelah itu baru kita melakukan distribusi ke tingkat kecamatan. Terus peranan untuk tugasnya kecamatan, PPK, itu dia sebagai menerima, dia menyimpan sementara itu di gudang transit, itu di tingkat kecamatan, terus dia mendistribusikan ke PPS, itu atau di tingkat desa. Setelah di tingkat desa, dia sebelum masuki H-1 atau sebelum hari pemungutan suara, dia menyalurkan lagi ke TPS, itu KPPS. Sampelnya berakhir ke KPPS. Untuk sampai di KPPS, dia mengecek kondisi barang logistik itu, apakah dia aman, ada kendala atau dia sesuai dengan 5T tadi, itu tepat jumlah atau tepat jenis atau tidak. Supaya sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan keputusan Kepri atau PKPU yang ada. Oke, baik Bu. Tapi memang harus diperiksa dulu. Iya, karena supaya kita cari tahu dia punya kualitasnya, jumlahnya sesuai dengan DPP yang ada sesuai dengan adik TPS, jumlah TPS-nya, DPT-nya. Untuk tantangan Bu, tantangan utama distribusi logistik di daerah ini khususnya terkait kondisi geografis dan akses wilayahnya bagaimana Bu? Iya, di sini saya ambil kasus di KPU Halmahera Timur sendiri, ini mempunyai tantangan tersendiri ya, karena kita di sini ada beberapa sebagian kecamatan itu memiliki wilayah terpencil. Jadi kalau kita kendalanya kita misalkan tantangan itu kita itu pertama dia terjadi di tahun 2024 kemarin pada saat pemilihan umum, itu faktor cuaca ekstrim biasanya terjadi. Terus keterbatasan sarana akuntan, jarak tempuh yang jauh, serta waktu distribusi yang sempit yang menyebabkan risiko keterlambatan atau kerusakan atau kekurangan logistik. Jadi untuk kita menanasir itu tantangan yang ada, kita harus lebih peka lagi dalam mendeteksi risiko, mitigasi risiko yang ada di lapangan, apalagi yang 3T, kita singkatannya 3T ya, kalau KPU sesuai dengan KPU-nya. 3T ya, ya. Baik. Bagaimana KPU memastikan keamanan dan kelengkapan logistik selama proses distribusinya, Bu? Oh ya, KPU dalam mengantisipasi kendala atau jarak tempuh dan keterbatasan sarana transportasi itu, kita melakukan perencanaan distribusi yang matang dan fleksibel dulu. Kita melakukan perencanaan dulu, terus kita membagi petan wilayah tadi, yang tadi saya sebutkan tadi wilayah apa saja di Adet dan Halmahera Timur yang rawan-rawan tadi, terus mengakses moda transportasi. Jadi terus kedua, mengantisipasi itu tadi, kita memerlukan koordinasi dengan pihak keamanan. Dengan pihak keamanan itu kita menentukan gudang transit di PPK itu kan KPU sebelum kita PPK menyalurkan untuk logistik ke tingkat bawah itu TPS, itu pemilunya transitnya di PPK dulu sementara. Makanya kita membuat antisipasinya, kita buat gudang transit sementara. Berarti PPK yang tangani dulu. Iya, PPK tangani dulu. Iya. Jadi terus kedua, mengantisipasi itu tadi, kita memerlukan koordinasi dengan pihak keamanan. Untuk langkah yang dilakukan jika terjadi kekurangan Bu, kerusakan atau keterlambatan logistik? Iya, jadi di sini langkah yang kita ambil, kita melakukan berjenjang pelaporan berjenjang. Itu pertama kepada pimpinan KPU kita. Mengambil langkah pimpinan kita itu, atau kita berupa redistribusi, artinya kita cepat menangani yang surat-suara ada surat cadangan 2,5% kemarin. Di situ penggantian atau perbaikan logistik yang rusak serta penyesuaian jalur dan waktu, KPU berkoordinasi dengan penyelenggara tingkat bawah.
itu PPK, PPS, sampai ke KPPS. Karena mereka lebih tahu terjadi kekurangan tadi atau kerusakan tadi. Jadi ambil langkah cepat, penyelenggara tingkat bawah merespon cepat supaya pergantian itu tiba secepatnya sehingga tidak menghambat pada saat hari H pemungutan suara tadi. Oke, Gitu. baik. Berarti ini di sini komunikasi Iya, komunikasi lebih harus lebih diperkuat lagi perkuat ya. dengan komunikasi KPU sama tingkat bawah. Tingkat bawah, Nah, iya. oke. Baik Bu, dengan pihak mana saja KPU berkoordinasi dalam distribusi logistik pemilu? Oh ya Mungkin ada baik. pihak-pihak Iya, yang iya. bisa Ibu. Ya baik, makasih atas pertanyaannya. Di sini bekerjasama dengan pemerintah, TNI Polri, dan Bawaslu, kita lebih intens lagi kerjasama dengan penyelenggara tingkat bawah. Karena mereka lebih tahu proses yang ada di lapangan pada saat distribusinya. Nah, itu. Baik, berarti relasinya harus berjalan semua ya? Iya, harus jalan semua, gitu. Untuk peran penting penyelenggara di tingkat bawah dalam menjaga logistik pemilu sendiri itu bagaimana Bu? Peran penting penyelenggara di tingkat bawah itu, dia terutamanya dia bertanggung jawab karena dia itu lebih tahu kondisi lapangan, makanya dia memegang peranan sangat penting dalam penyelenggaraan tahapan distribusi logistik. Karena di sini dia lebih jeli karena lebih berhadapan langsung dengan logistik di lapangan terutama. Dia bertanggung jawab, menerima, dia memeriksa kelengkapan, kondisi logistik, mengamankannya sebelum hari pemungutan suara tersebut. Untuk pelajaran penting ini Bu, dari pengelolaan logistik pemilu sebelumnya yang bisa dibagikan ke masyarakat mungkin Bu? Ya, makasih. Pelajaran penting dari pengelolaan logistik pemilu sebelumnya yang saya ingin bagi ke teman pemilih, yaitu khususnya di daerah Kabupaten Halmahera Timur, itu harus kita sudah mempersiapkan perencanaan lebih matang. Terus kedua, pada saat distribusi itu kan ada tadi saya katakan ada 5T, salah satunya tepat waktu, dan pengawasan harus berlapis. Itu berlapis artinya kita sudah lebih peka lagi dalam pada saat kelancaran pemilu itu supaya dia bisa menunjukkan bahwa logistik distribusi itu dia lebih terarah dan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Untuk pesan dari Ibu sendiri nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat atau teman Bapili yang ada di luar sana tentang kerja di balik layar distribusi logistik pemilu? Ada mungkin pesannya Ibu? Kepada teman pemilih semuanya, kerja saya di balik layar distribusi logistik pemilu, bahwa pelaksanaan pemilu yang lancar terdapat kerja keras, perencanaan dan koordinasi panjang dari para penyelenggara dalam menyiapkan dan mendistribusikan logistik hingga ke TPS, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Jadi seluruh proses tersebut dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kehati-hatian, dan pengawasan agar setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman, sehingga dukungan serta kepercayaan masyarakat dapat terjadi menjadi lebih penting dalam menjaga kualitas dan keberhasilan pemilu itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Bak sudah meluangkan waktu dan memberikan pemahaman tentang logistik nih. Begitu ya Bu, dan bisa menjadi inspirasi juga tentunya untuk kita semua. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Bak. Iya, sama-sama Ibu Wiwin. Teman Bapili yang sudah setia bergabung, saya Wiwindia Anggraini, host podcast Bapili KPU Kabupaten Halmahera Timur, undur diri, salam melayani, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Kalau baku dapat, orang bacarita, kalau bacarita, musti Bapili, bacarita pemilu dan demokrasi, salam melayani.